Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Usofa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi melanjutkan materi TIK, yaitu tentang bentuk penyajian data. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel, maka kali ini kita akan belajar penyajian data dengan menggunakan grafik. Nah, sembari menyimak video ini, kalian juga bisa menyiapkan buku TIK kalian. Silakan dibuka mulai dari halaman 107. Nah, siapa yang tahu apa itu grafik? Grafik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu grafik, ya. Nah, grafik ini biasanya merupakan kombinasi dari teks, kemudian ilustrasi, dan kadang berwarna juga, ya. Yang paling penting dari sebuah grafik itu terdiri dari dua sumbu. Kalian sudah belajar di matematika bentuk penyajian data, masih ingat kan? Di situ kalian mengenal yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu unsur utama dari grafik itu adalah adanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Siapa yang masih ingat untuk grafik ada berapa jenisnya? Ada banyak, nggih. Di Microsoft Word itu ada banyak sekali jenis grafik, tetapi nanti kalian akan belajar 3 saja, nggih. Ada grafik batang, grafik garis, dan grafik pie. Itu nggih, 3 saja. Nah, apa itu grafik batang, grafik garis, dan grafik pie? Oke, di sini Uzufa sudah membuat contoh, nggih. Nah, ini yang pertama ini adalah grafik batang. Kemudian ini adalah grafik garis. Dan ini adalah grafik lingkaran. Nah, apa itu grafik batang? Disebut grafik batang itu karena bentuknya menyerupai batang, deh, kayak batang kayu lah ya. Nah, selain disebut dengan grafik batang, grafik ini juga disebut dengan grafik bar. Sama dengan tadi, grafik mempunyai dua unsur utama, yaitu sumbu X, ini yang mendatar, dan sumbu Y, yang tegak atau yang vertikal, ya, itu grafik batang. Kemudian, grafik garis. Disebut grafik garis karena mempunyai garis, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, pada grafik garis itu tidak selalu membentuk garis lurus, ya. Ada beberapa grafik yang nanti garisnya miring atau berkelok-kelok. Nah, ini berkelok-kelok. Ada juga yang garis lurus, seret, gini, ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya, itu tergantung dari data yang nanti kalian punya, ya. Tergantung dari data yang kalian punya. Sama dengan grafik batang, grafik garis juga punya sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga yaitu grafik pie. Grafik pie bentuknya kenapa disebut pie? Okay. Karena lingkaran, ya, bentuknya lingkaran, okay. Tapi kurang lebih karena bentuknya mirip dengan kue pie, okay. Jadi disebut dengan grafik pie. Nah, berbeda dengan grafik batang dan grafik garis, grafik pie itu cara meletakkan datanya dilakukan dengan cara membagi pie menjadi beberapa potongan. Nah, potongannya itu disesuaikan dengan data yang kalian punya. Seperti itu, nggih. Misalkan yang biru ini menampilkan data 75%, nggih. Kemudian ini
15%, dan seterusnya seperti itu, nggih. Kemudian yang membedakan pula, kalau kalian lihat grafik garis mempunyai sumbu X dan Y, grafik pie tidak, nggih, tidak ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat contoh grafik, nggih. Kalian bisa membuka halaman 108. Bu Suka akan memakai data di situ saja. Oke, ini lembar baru Microsoft Word. Siapa yang masih ingat ikon apa yang digunakan untuk membuat grafik? Nah, ikon membuat grafik masih sama dengan tabel, nggih. Di tab Insert. Nah, kalau di tabel kemarin di Group Tables, kalau grafik di Illustration, di apa? Di ikon chart, nih. Kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali ragamnya kalau di Microsoft Word, nih. Ada kolom, line, pie, bar, area, axis scatter, dan lain-lain, nih. Tapi yang nanti kalian pelajari adalah yang line, pie, dan bar atau batang, ya. Oke, kita mulai, ya. Kita ambil data hasil ulangan di buku. Kita buat dulu datanya, ya. Tabel. Ya. Oke, kita buat di sini. Kita bikin tabelnya dulu. Mungkin kita pakai 2 data saja biar tidak terlalu banyak. Oke, nomor, nama, nilai, IPA, matematika. Oke. Masih ada yang ingat bagaimana cara menggabungkan ini? Menggunakan merge cell. Kita taruh di tengah. Oke. Ini juga kita merge cell, kita taruh di tengah. Ini juga merge cell, kita taruh di tengah. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Nama Andre, Sandra, Fiska, dan Atika. Oke. Nilai IPA 75, 80, 77, 84. Matematika 78, 82, 86, 85. Oke, ini tabelnya, ya. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Yang pertama, tab Insert, pilih ikon chart, pilih salah satu. Oke. Nah, muncul jendela datasheet seperti di sini, seperti di sini. Sudah? Kalau sudah, kita ganti data yang ada di sini dengan ini,
ini diisi nama, kita copy saja dari sini, Ctrl C, kita kopas di sini, Ctrl V, kemudian kita masukkan nilainya. Langsung kita kopas. Tuh ya. Yang ini kita hapus saja. Delete. Oke. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini ya. Oh, kita ganti judulnya. Seri 1 itu adalah IPA. Namanya, yang berwarna biru IPA. Kemudian yang kedua, matematika. Oke. Otomatis akan berubah di sini. Nah, sudah. Di sini sumbu Y-nya itu adalah nilai, tentang nilainya. Kemudian sumbu X-nya adalah namanya, Nah, yang IPA itu ditandai dengan grafik batang yang biru dan matematika ditandai dengan grafik batang yang merah. Seperti itu. Mudah kan cara membuatnya? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah jenis grafiknya, Sudah. Kalian juga bisa membuka di buku halaman 110. Bagaimana cara mengubahnya? Kita aktifkan catnya, kita klik seperti ini sampai keluar tab Cat Tools, Kalau sudah, kita pilih desain. Di sini ada 3, desain, layout, dan format. Kita pilih desain. Nah, itu Kemudian klik ikon change chart type, Change chart type. Kita klik. Nah, di sini. Nah, misalkan kita mau mengubah menjadi grafik garis. Oke, kita pilih yang ini misalkan. Kita oke. Nah, secara otomatis dia juga akan berubah. Yang biru adalah nilai IPA dan yang merah adalah nilai matematika. Seperti itu, mudah kan? Nah, itu saja materi TIK pada kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Kalian juga bisa mengulang dengan menyimak video ini dan membaca di buku materi TIK. Kalau ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan kalian ke WA Usufa. Begitu, sekian dari Usufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.